Shalom, senang rasanya bisa menyapa kembali teman-teman pemuda. Meskipun keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama, tetapi saya yakin di dalam kasih Kristus kita dapat merasakan sukacita. Mengawali ibadah kita saat ini, saya mengajak rekan-rekan pemuda mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Teman-teman pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Rusa yang haus, rindu
Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan dan dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Membuka Alkitab kita dari surat Ibrani 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keselamatan yang Besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita. Teman-teman pemuda yang sama terkasih oleh Yesus Kristus, tema yang kita akan renungkan bersama yaitu berani melawan arus. Ada satu jenis ikan yang memiliki keunikan, yaitu ikan salmon. Dia dapat hidup di air tawar dan juga dapat hidup di air asin. Jadi itu keunikan dari ikan salmon. Ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan jenis ini akan melawan arus air untuk kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar di daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah, bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya menurun, tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, mereka akan dimakan oleh binatang lain seperti beruang. Jadi ikan salmon dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Terkadang untuk mencapai daerah pegunungan, sekujur tubuhnya harus terluka. Dan barulah setelah tiba di habitat asalnya, ikan salmon itu bertelur dan berkembang biak. Berani melawan arus, khususnya arus dunia ini, dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Namun, banyak orang Kristen lebih suka mengikuti arus dunia ini, memiliki kehidupan yang tidak berbeda dari orang-orang dunia yang mengabaikan jalan-jalan Tuhan. Misalnya, banyak orang Kristen yang malas baca Alkitab, sehingga membuat pemahamannya tentang Alkitab itu sangat kurang. Banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti ini. Kita berbuat baik agar kita diselamatkan. Tetapi pemahaman itu tidaklah benar. Pemahaman yang benar ialah kita berbuat baik karena kita meresponi anugerah Tuhan. Sama halnya dengan pembacaan kita pada saat ini dari surat Ibrani 2 ayatnya yang pertama sampai keempat, yang mau kita renungkan bersama agar kita mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah melalui teks pembacaan kita. Penulis surat Ibrani menulis surat kepada jemaat yang ada pada saat itu, di mana keadaan jemaat
mulai goyah imannya karena adanya ajaran sesat di mana Yesus dianggap lebih rendah dari malaikat-malaikat. Hal inilah yang membuat Paulus rindu untuk mengingatkan kepada jemaat bahwa janganlah jemaat ikut arus dunia yang memberikan ajaran sesat, tetapi kita harus taat kepada Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita berani melawan arus dunia? Dulu mungkin kita dikenal sebagai orang yang saleh. Bahkan kita yang dulu rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, dan terlebih sangat percaya kepada firman Allah. Namun karena ada situasi yang buruk seperti yang kita alami pada saat ini, menimbulkan pertanyaan besar buat kita. Apakah kita masih setia untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan yang besar itu? Itu pertanyaan buat kita. Dunia menawarkan hal-hal yang dapat membuat orang tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati, ternyata hanya bersifat sementara. Kenikmatan itu hanya bersifat sementara. Kita terbuai oleh arus duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan, malas ke gereja, bahkan kita sudah mulai mempertanyakan kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, teks pembacaan kita pada saat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat pada waktu itu, tetapi juga ditujukan kepada kita, orang-orang Kristen yang berjemaat pada saat ini. Oleh karena itu, agar kita tidak ikut arus dunia ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mendengar kabar keselamatan yang besar itu. Poin yang pertama yang mau kita renungkan bersama ialah kita harus teliti dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian dalam mendengarkan firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan, dan mau membaca berulang-ulang, mencari tahu, mengerti, memahami secara benar, merenungkan serta menggali firman Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Jadi kita tidak hanya mendengar, tetapi betul-betul kita memahami firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Poin yang kedua yang mau kita renungkan ialah kita harus taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan, mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat pada Ibrani 2 ayat yang kedua B dikatakan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, maka kita sama seperti menjaring angin atau kesia-siaan. Percuma kita belajar tentang Allah kalau sikap, perkataan, bahkan perilaku kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, saat ini kita merenungkan bersama, apakah hidup kita sudah taat terhadap firman Tuhan ataukah sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Teman-teman pemuda, poin yang ketiga yang mau kita renungkan ialah jangan menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang besar. Agar kita tak luput dari balasan yang setimpal, maka kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak semua orang mendengarkan kabar keselamatan yang besar ini. Oleh karena itu, kita dipilih untuk memperdengarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga terkhusus buat kita pemuda-pemudi di tempat ini, janganlah kita terbawa arus duniawi ini
yang membuat kita jauh dari Kristus. Tetapi ingatlah bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan mari kita meyakini bahwa kitalah pemuda-pemudi yang dipilih Allah untuk memberitakan kabar keselamatan yang besar itu. Lalu poin yang terakhir yang mau kita renungkan bersama dalam persekutuan hari ini ialah kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan, sehingga iman kita dikuatkan agar kita tidak mudah ikut arus duniawi ini. Teman-teman pemuda yang sama terkasih dalam Yesus Kristus, dunia menawarkan hal-hal yang menyenangkan yang dapat membuat kita ikut arus dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa sebagai pemuda-pemudi yang sudah terlebih dahulu mendengarkan kabar keselamatan yang besar itu, firman Tuhan akan menuntun kita agar tetap setia kepada Kristus dan tidak ikut arus dunia ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi pedoman dan penuntun dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari kita mengangkat pujian, bukan dengan kekuatanku. Teman-teman pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi teman-teman pemuda di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa buat persekutuan pemuda di tempat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati dalam setiap aktivitas, kegiatan, apapun yang direncanakan oleh pemuda di tempat ini. Tuhan Engkau berkati, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka akan lakukan, itu semua boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Bapa dalam kerjaan sorga, bersama-sama pemuda di tempat ini,
Kami juga akan mendoakan bangsa kami, bahkan dunia ini, di mana penyakit yang melanda dunia ini, Tuhan mengetahui. Biarlah virus ini cepat berlalu dan nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, ingatkan kami, sadarkan kami melalui peristiwa ini bahwa hanya Tuhan yang senantiasa kami andalkan, karena kami hanyalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok-pelosok. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Biarlah melalui pemerintah kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini berulang tahun. Engkau Tuhan senantiasa memberkati dia, memberkati dalam setiap kehidupannya, dalam cita-citanya, dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Juga dalam persekutuan ini tak lupa kami mendoakan teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan keluarga, tim medis yang senantiasa merawat, menjaga, sehingga pemulihan, kekuatan baru, tenaga baru, kesehatan boleh teman-teman kami rasakan, dan nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mempertaruhkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan akan senantiasa melawat, menyertai, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik segala peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa di sorga. Mari Engkau Tuhan senantiasa menyempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita mengangkat pujian Tiap Langkahku.
Teman-teman pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, yakinlah bahwa pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.